Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa. Salam sehat, selaras jiwa dan raga. Teman-teman, kali ini kita berada di rumah Pak Wen, tepatnya di Cikuasa. Nah, Pak Wen ini adalah orang yang membantu Todi Arianda. Todi Arianda ini adalah ODGJ orang Minang yang terlantar di daerah Cikuasa ini. Sedikit cerita bahwa Todi dibantu oleh Pak Wen. Saat itu Todi hendak melakukan upaya bunuh diri di rel kereta api yang berada di samping rumah ini. Kemudian secara spontan Bapak Wen melempar untuk menggagalkan, Todi yang tujuannya untuk menggagalkan upaya bunuh diri tersebut. Hari demi hari Bapak Wen terus membantu Todi di sini. Mulai dari makan atau apapun itu, rokok, kopi, Todi terus ke sini dan Pak Wen dengan ikhlas membantu Todi dalam segi hal apapun, mungkin dari makanan, rokok, kopi, dan bahkan pakaian dibantu oleh Bapak Wen. Saya ingat sebuah kata pepatah, menyemai benih, menuai hasil. Apa yang kita tanam dan itulah yang akan kita panen, itulah yang akan kita tuai. Berkaitan dengan hal ini, Bapak Wen telah membantu seorang anak manusia yang terlantar. Bapak Wen dengan ikhlas. Nah, keikhlasan itu, bantuan itu dia sudah tanamkan. Alhamdulillah, dengan bantuan beliau, dengan tayangan-tayangan Detik Asa, ada yang bersimpatik sama Bapak Wen, yang mana orang tersebut membantu Pak Wen memberikan modal usaha. Ya, sekarang ada seorang bapak-bapak samping kanan saya. Ini bapak ini siapa nih Pak sebenarnya Pak? Bapak dari mana? Kenapa ke sini? Saya sebenarnya dapat info dari Putri bahwa ada orang kita yang layak dibantu. Ya, ini namanya Pak Wen. Sekarang ada di Cikuasa Merak. Jadi udah berapa hari ini, 3 hari ini berturut-turut saya selalu monitor ke sini. Dan juga ada bantuan dari teman kita. Itu saya tanya sama Pak Wen ini apa kemauannya, apa langkah selanjutnya. Dia ingin mau dagang kopi keliling. Nah itu makanya uang yang dapat bantuan dari saya itu, dapat bantuan dari Pak Andi, Bang Andi itu saya belikanlah berupa kopi, termos, segala macam kompor. Ya lengkap dengan kopinya, teh, gula, lengkap dengan gelasnya sekalian. Jadi hari ini saya melantarkan ada 1 tabung gas untuk dipergunakan oleh Pak Wen. Cuman itu yang baru dapat kita serahkan sama Pak Wen. Ya, jadi yang memberikan dana ya, memberikan dana untuk Pak Wen. Kemudian Bapak bertanya ke Pak Wen, ini uang ini mau diapakan gitu ya. Nah kemudian diambil keputusan dibelikan bahan ataupun barang-barang untuk berdagang, buat dagang. Nah, ya buat dagang. Nah ini sudah dibelikan ke barang-barang dagangan Pak ya? Ya. Nah untuk dagang keliling. Untuk dagang keliling ya, dagang kopi keliling ya. Yang memberi sumbangan ini nih siapa Pak? Pak Andi Dian Putra. Andi Dian Putra. Andi Dian Putra. Sekarang bertempat tinggal di PCI Cilegon. Nah beliau menyumbang berupa uang dan ada satu lagi ada juga menyumbang berupa uang sebanyak, jadi totalnya dapat kita 1.050.000. 1.050.000. Andi 1 juta, terus temannya ada teman juga menyumbang 50. Jadi itulah kita belikan semua. Habis untuk beli alat-alat untuk Pak Wen untuk dagang keliling, berkemungkinan di tempat-tempat truk berhenti atau di pelabuhan nantinya. Ya. Nah, sekarang barang itu udah kita beli, udah kita serahkan sama Pak Wen. Nah sampai sekarang Pak Wennya belum siap untuk jalan, soalnya mungkin ada kondisi kurang sehat mungkin ya, atau gimana, saya juga belum tahu. Jadi saya ulas lagi, kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah bersimpatik dengan Bapak Wen. Alhamdulillah dengan tayangan Detik Asa ada yang tergerak hatinya untuk membantu Bapak Wen, yaitu saya pribadi
Dan atas nama Detik Asa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Dian Putra. Terima kasih Bapak sudah membantu saudara kita Wen. Semoga urusan Bapak selalu dilancarkan dan apa yang Bapak cita-citakan semoga terwujud. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ini bantuan ini untuk apa Bapak? Merubah nasib. Oke. Nah, apa itu? Dalam segi apa nanti Bapak Wen lakukan? Apa yang Pak Wen lakukan nanti dengan barang-barang ini? Ya, kalau waktu senggangnya nanti saya dagang di pelabuhan atau di depan-depan pabrik. Oh, artinya ini buat dagang kopi keliling. Ya, keliling. Oh iya, ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi Pak Wen ini mau berkeinginan dagang kopi keliling. Nah, alhamdulillah ini keinginan beliau bisa terwujudkan. Insya Allah kedepannya Pak Wen sudah bisa untuk berdagang kopi keliling. Nah, Pak Wen, ini ada yang udah bersimpatik ya. Iya, ya. Pak Wen mau menyampaikan apa sama orang yang sudah membantu Pak Wen? Ya, alhamdulillah juga lah karena ada membantu saya juga gitu. Jadi dengan hati saya ikhlas menerimanya. Bagi orang yang bantu saya itu, terima kasih Bapak Andi karena bantuannya berpartisipasi jiwa sosial. Saya terima dengan ikhlas hati. Saya gunakan sebaik-baiknya buat menjalankan kehidupan baru saya. Semoga sukseslah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Andi mudah dikaruniai masalah yang baik-baik aja lah. Dikasih kesehatan, dilancarkan usahanya, dilindungi keluarganya semuanya dari malapetaka. Ya, amin. Ya, itulah doa yang sudah dan ucapan terima kasih dari Pak Wen untuk orang-orang yang sudah membantu beliau. Sekali lagi saya ingin menyampaikan, ingin memperlihatkan kepada penonton tentang tempat tinggalnya Bapak Wen ini. Nah, seperti video yang sebelumnya, Bapak Wen ini tinggal membuat tempat di sebuah tanah PJKA. Jadi ini bukan tanah hak milik ya, bukan Pak Wen ya. Bukan. Jadi ini bukan hak milik. Ini adalah tanah negara, yaitu tanah PJKA. Nah, beliau membuat bangunan ini dengan kedua tangan dia. Dari mana modal membuat rumah ini, membuat bangunan ini? Ya, mungkin teman-teman cukup kaget bahwa ini rumah ini tanpa modal. Kenapa saya sampaikan tanpa modal? Nah, ini. Jadi, dia membuat pondasi, membuat bangunan ini semua dari barang-barang bekas. Ini bata yang sudah terbuang di tempat-tempat sampah. Dia kumpulkan, ini seperti ini. Ini bata-bata dari tempat-tempat pembuangan. Nah, ini dia kumpulkan, bata-bata yang sudah patah-patah. Nah, inilah yang dia rangkai, yang dirangkai untuk menjadi sebuah bangunan. Nah, seperti ini. Nah, modal satu-satunya hanyalah semen. Nah, itu semen dia beli. Hanya semen. Itu modal satu-satunya hanyalah semen. Tetapi untuk bahan-bahan rumah, bahan untuk membangun sebuah rumah ini hasil pulungan. Ini seperti ini contohnya. Ini kayu-kayu triplek yang dia kumpulkan. Nah, ini untuk dinding. Ini buat dinding ya Pak ya? Iya. Nah, ini buat dinding rumah. Nah, ini nanti ini akan dia tempelkan seperti ini. Nah, akan ditempelkan seperti ini. Kemudian bambu-bambu. Ini bambu-bambu sebenarnya sudah lapuk. Bambu-bambu lapuk. Tetapi istilah orang Minang, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dia ambil di tempat-tempat pembuangan, dia rangkailah menjadi sebuah hunian, tetapi bukan hunian yang mewah. Cukuplah untuk tempat bernaung. Nah, ini kaca, ini sebenarnya kaca-kaca tuh yang sudah dibuang. Ini pintu lapuk, ini pintu yang didapat di tempat sampah ini sebenarnya. Oh. Nah, ini rumah masih terbengkalai. Ini rumah masih terbengkalai. Nah, ini kenapa Pak Wen kok belum dilanjutin ini, Pak? Karena mau cari tambahan buat rangkaian rumah-rumah ini.
Maksudnya tambahan apa ini? Barang-barangnya? Bahan-bahannya. Oh, bahan-bahan. Oh, iya. Jadi untuk atap ini asbesnya belum lengkap ya? Belum lengkap. Nah ini asbes pecah-pecah. Jadi Pecah-pecah, atap buang-buangan. pecah yang buangan. Nah, ini yang dia kumpulkan. Nah, ini yang bagian depan ini sudah dapat. Tinggal yang bagian ini yang bagian belakang. Nah, ini bagian depan. Kebetulan bahan-bahannya belum lengkap. Nah, sekarang Pak Wen masih dalam tahap mengumpulkan bahan-bahan untuk rumahnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan Bapak Wen bisa menemukan barang-barang rongsokan yang layak, yang masih bisa dia manfaatkan untuk menyelesaikan rumah ini. Ya. Mudah-mudahan ini sesegera mungkin Bapak Wen bisa mempunyai rumah yang cukup nyaman. Pak Wen, ini apa harapannya nih Pak Wen tentang rumahnya nih? Ya, dengan secara kuat tenaga saya mau saya selesain buat satu ruang kamar itu doang. Ya. Mudah-mudahan keinginan Bapak ini mudah-mudahan terwujud Pak ya. Ya, ini masih berlantai tanah, masih lantai tanah. Ini mudah-mudahan ini bisa di lantai Pak ya, di floor. Di floor, minimal di floor, nggak pun di keramik, tetapi di floor. Tetapi Pak Wen ini sebenarnya dia cukup kreatif. Jadi karena nggak ada uang buat beli keramik, dia kumpulkan keramik yang pecah-pecah. Ini keramik bongkaran rumah orang dia kumpulkan. Nah dia rangkailah di sini menjadi lantai yang cukup nyaman. Nah, satu lagi ini teman-teman, ini cukup unik, cukup kreatif. Apa itu? Nah, ini apa ini Pak Wen? Coba disampaikan ini. Ini apa maksudnya nih? Ini buat jendela buat di depan. Oh, ini kusen. Iya, jendela konsen ini pintu jendela kulkas. Oh. Ya. Kembali lagi, tidak ada rotan, akar pun jadi. Dia bikin kusen, nih bahan bekas, balok-balok bekas, dan dia nemu pintu kulkas. Ini pintu kulkas. Nah, inilah akan dijadikan jendela di mana nih, Pak? Di mana? Posisinya di sini. Di mana? Bapak mau taruh di mana? Mau di sini. Oh, ini. Ya sini ini. Oh, di sini ya, di atas sini. Oh, ini buat mau bikin jendela. Ya, lingkaran sini nih, Pak. Tapi nggak keberatan itu? Nggak ya? Enggak. Ini kalau ditaruh di atas semen ini nih, dicor, dikeras, dikasih dinding paku-paku dinding semua. Oh, iya. Nih, ini posisinya, Pak. Nah, coba ambil di sini. Gimana nih? Oh, gini. Iya. Oh, iya. Ini Pak Wen ngerjain sendiri kayak gini? Iya, sendiri. Oh, ngerjain sendiri ya? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi beliau ini cukup kreatif, dia tidak malas, dia tetap berusaha melakukan ini dengan kedua tangannya. Dia tidak meminta-minta, tetapi dia berusaha mengerjakan sendiri. Karena dia tidak bisa membayar upah untuk orang lain. Nah, ini Pak Wen ini bikin adukan semen ya? Iya. Adukan semen ini seperti apa ini kok? Ini saya ini sebenarnya buangan pasir. Begini? Kenapa ini? Ini saya kumpulin pasir-pasir di pinggir jalan. Oh, ini yang dikumpulin pasir-pasir pinggir jalan? Iya. Ada semennya nggak ini? Ada semennya. Tapi ini, kok? Karena ini semennya itu terlalu sedikit. Buangan dari cucian mobil. Oh, buangan dari cucian mobil ya, semen. Steam. Oh, jadi steam mobil. Udah numpuk 5 karung, saya angkat bawa ke sini. Oh, dari cucian mobil? Iya. Emang di cucian mobil itu ada semennya? Maksudnya pasirnya. Oh, pasirnya. Mobil sisa-sisa orang cuci mobil kan numpuk pasir tuh. Dikit numpuk pasirnya. Udah setinggi ini saya bawa ke sini. Terus dicampur semen? Dicampur semen. Oh, tapi ini kayaknya semennya kurang nih Pak Wen. Iya. Kurang nih, tuh kebuka sendiri. Tuh. Seperti jadi ini benar-benar kurang, semennya nggak ada ini. Tuh. Ini sebenarnya ini cukup rawan, tapi ya apa boleh buat. Tuh. Nih. Seperti tidak ada semennya. Ya mudah-mudahan ke depannya Pak Wen bisa membeli semen ya. Mudah-mudahan Pak Wen bisa beli semen nanti agar Pak Wen bisa membuat adukan yang lebih layak. Ya. Nah ini kamar dari Pak Wen. Ini
dikasih plafon. Tuh, pakai triplek bekas. Ini lampu LED bekas. Nih yang udah pecah begini nih. Nah, ini yang bekas-bekas. Pokoknya semua apa yang ada di sini ini barang bekas. Ini keramik bekas. Ini seperti ini keramik kamar mandi nih. Ini keramik kamar mandi. Keramik pecah dia manfaatkan. Nah, satu lagi nih, ini tempat tidur. Tuh. Ini tempat tidurnya. Triplek dia bikin sendiri. Ini tanpa kasur. Nah, hanya beralaskan terpal seperti ini. Nah, tapi ini cukup nyaman. Dia cukup nyaman meskipun tidak ada kasur, meskipun tidak empuk tempat tidurnya, tetapi ini cukup nyaman buat ditiduri. Tapi lebih nyaman lagi ketika ada kasur. Ya, mudah-mudahan ya. Ya. Nah, ini meja. Meja rumahnya ini kaca tebal. Ini dari sampah juga ini, dari tempat pembuangan juga. Kemudian dia bikin dengan tempat-tempat minuman ini. Tempat-tempat minuman. Nah, inilah jadilah meja. Nah, di sini benar-benar kosong melompong. Nggak ada apa-apa, nggak ada lemari pakaian, nggak ada apapun. Kecuali tempat tidur dan meja ini. Tetapi ini cukup nyaman. Nah, jadi kalau boleh dibilang dunia itu sempit. Secara kebetulan, Pak Wen bertemu dengan sahabat kecilnya, teman kecilnya, yaitu Bapak Andi, yang seorang anggota Brimob dari Padang. Ini adalah teman kecil ya Pak ya? Teman kecil. Oh, jadi waktu kecil berteman sama dia? Iya. Tapi artinya ini teman kecil ya? Teman kecil. Namanya. Nah, kemarin, pas pertemuan kemarin seperti apa nih? Kok kaget nggak? Atau seperti apa reaksinya? Pas dia gedor pintu, saya lagi tidur, terbangun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar, saya lihat, langsung namanya saya bangun tidur, tetap kontak melihat wajahnya itu. Cuman belum saya sempat saya tanya, udah nyampe ke warung, baru saya tanya, ini padangnya padang mana Pak? Yang ini padangnya Azizi, yang ini padangnya itu kayaknya seperti rumah 3 ruang katanya. Makanya saya samperin, berarti tebakan batin saya benar nyata. Benarnya. Kemudian Bapak langsung nanya, langsung menebak. Ternyata benar. Ternyata benar. Nah, si Bapak Andi ini ingat nggak sama Bapak? Dianya nggak ingat. Ya. Yang saya lucunya, masa saya dari kecil sama dia itu melihat wajah saya kok lupa. Tetapi ya namanya manusia bisa saja lupa Pak ya. Ya. Nah, ini Pak Wen, ini nih yang lebih menarik nih. Ya. Kehidupan Pak Wen seperti ini. Kemudian datang seorang teman yang sudah sukses, yang sudah menjadi seorang polisi anggota Brimob. Seperti apa perasaan Pak Wen? Saya merasa bangga. Cukup yang saya aja yang tidak sengsara lah namanya. Cukuplah daripada banyak-banyak yang sengsara gitu. Jadi karena ketemu dia itu, dia karena sukses, saya merasa bangga. Rupanya dia anggota Brimob. Bangga Pak ya? Bangga sayanya. Jadi, bukan saya mengharapkan persaudaraan atau berteman sama dia. Cuman saya merasa bangga karena dia teman dari kecil. Udah ada sekitar 30 tahun lebih nggak pernah ketemu. Pak Wen, harapannya apa ini buat teman kecilnya ini? Ya, semoga lebih sukses lagi lah dianya. Dari yang sekarang ya? Yang dari yang sekarang lah. Atau karena pas ketemu saya udah lupa, nggak ingat lagi, siapa tahu dia berubah pikiran dia lagi. Agak cerah lagi pikiran dia itu. Ya, meskipun begitu, apapun itu bentuknya, Pak Wen merasa bangga punya seorang teman, punya seorang sahabat yang sudah sukses. Pak Wen tidak pernah merasa iri, tidak pernah merasa minder. Justru dia bangga punya teman yang sudah sukses seperti sekarang ini. Dia tanam cabai, ya nanti ini hasil cabai ini mungkin dia bagikan ke tetangga karena dia belum bisa memasak. Karena tidak ada alat-alat masak. Nah, ini cabai-cabainya mungkin akan dilokasi ke tetangga orang-orang warung. Ya.
Ya, teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari. Betapa hidup di rantau itu keras. Oleh karena itu, kita tetap harus bergerak, tetap bekerja agar kita bisa menyambung hidup. Nah, inilah yang dilakukan oleh Bapak Wen. Dia tidak berpangku tangan, dia terus berupaya agar kehidupannya lebih layak. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wen, semoga sukses ke depannya Ya, Pak. dan rumahnya bisa dibangun, bisa selesai secepat mungkin. Baik, oke. Ya, Pak. Ya.